Guys, hello, kembali lagi bersama kami BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Ini sudah lama tidak berjumpa teman-teman. Iya benar. Hari ini kita produktif sekali Pak. Jadi minggu ini kita udah live 3 kali loh. Asik, keren banget. Menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya masih ada nih di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang belum kejawab pertanyaannya, bisa langsung ditanya-tanyain aja, langsung di drop ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih sama abang yang di sebelah ini. Boleh perkenalan sekali lagi Bang? Untuk yang kesekian kalinya. Sip. Halo teman-teman semua yang ada di TikTok, nama saya Vincent, saya merupakan EP3RS. Staf penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Yeay, benar. Jadi buat ada yang mau ditanya seputar pelayanan kesehatan di rumah sakit, boleh banget ya teman-teman ditanyain ya. Benar banget. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, kalau misalnya di rumah sakit hilang arah, tinggal cari aja poster biasanya kan. Yes. Ada poster BPJS 1, BPJS yang membantu di situ, teman-teman bisa laporin aja, bisa ngaduin aja apapun keluhan-keluhan teman-teman yang ada di selama ada di rumah sakit, gitu ya. Bang Arif. Yes. Baru-baru ini Bang, kita baru aja launching program Rehab 3.0. Yes. Nah, apa itu Bang Rehab 3.0? Jadi program Rehab 3.0 ini teman-teman bisa mencicil harian Bang. Itu dia yang berbeda dari rehab-rehab sebelumnya. Biasa kan dia per bulan nih. Ya? Jadi buat teman-teman bisa juga bayarnya itu per hari gitu Bang. Iya, sudah sangat memudahkan teman-teman supaya nih misalnya nih mau menyisihkannya itu lebih mudah gitu mungkin per hari ya kan Bang. Kalau misalnya per hari, berarti nanti dia waktu cicilannya bisa lebih cepat berarti ya Bang ya? Iya, bener banget. Okay. Tapi nanti dia per harinya itu minimal di 10.000 teman-teman. Iya. Iyalah, nanti kalau biar bisa ini kan gantiin uang beli esnya jadi uang bayar cicilan rehab ya Bang ya? Bener banget Bang. Gitu. Selain kita bisa aktif kepesertaannya, terhindar juga dari yang manis-manis ya. Bener banget. Bener banget ya sih. Iya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya nih enggak tentang JKN, tentang program JKN? Oh ada nih Bang, pertanyaan dari Kak Heber Banjaitan. Kak, bagaimana cara daftar mandiri? Gimana tuh Bang? Cara daftar mandiri gampang banget. Ya. Peserta mandiri itu kan iurannya ditentukan oleh kakak sendiri ya. Yes. Berarti kakak bisa mengakses layanan tatap muka dan non tatap muka. Ya, layanan non tatap muka kakak bisa mengakses Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp melalui 0811 8165165 atau bisa melalui mobile JKN. Yang kedua, layanan ada juga layanan Viola ya. Itu layanan Viola itu bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Baru kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk karena layanan tatap mukanya. Yes. Seperti itu. Atau bisa ke BPJS keliling. Yang paling gampang teman-teman daftar saja melalui Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165165. Nanti kakak tinggal mengirimkan dokumen berupa foto kakak dan buku tabungan saja. Yes, benar banget. Terus sekarang Bang udah ada juga loh Bang fitur di TikTok ini Bang. Jadi teman-teman yang mau daftar dari TikTok juga bisa teman-teman. Yaitu dengan cara pengisian form yang ada di kiri bawah. Sekali. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim dari Jelita dengan nomor tunggal 165. Yes, benar Bang. Oke, selanjutnya nih Bang ada pertanyaan dari Kak Al. Bang, bisa melamar kerja nggak di BPJS Kesehatan atau mungkin infoloker ya Bang? Iya. Sekarang sudah ada teman-teman lowongan untuk pendaftaran PATT BPJS Kesehatan yang teman-teman dapat bisa akses maksimal di tanggal sebentar kita cek dulu ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman bisa langsung cek aja di akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJS Kesehatan RI official. Di situ nanti ada postingan terbaru. Silahkan langsung dilamar saja ya teman-teman ya. Kebetulan banget nih lagi dibuka loh teman-teman untuk pegawai administrasi tidak tetap. Jadi nanti bisa dilihat aja tuh klasifikasinya apa-apa aja ada administrasi yang harus ditentukan, yang harus dilengkapi gitu kan. Yes, benar banget. Widih, ada yang ini Bang, ada yang salvok nih Bang. Dari Kak Haikal Alfariski. Bang, pakai jaket apa tuh Bang? Widih. Apa tuh Bang? Rahasia teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari Bang Gojo Satoruyu.
Oke, apa tuh? Dari BPJS pemerintah mau naik kelas 2 apakah bisa? Dan jika sudah setahun apakah bisa turun kelas lagi ke kelas 3? Ya, jawabannya bisa ya teman-teman, tapi nanti teman-teman bisa mengakses kanal layanan tatap muka kami ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui layanan publik. Nanti akan ada formulir berkesediaan untuk penonaktifan kepesertaannya. Setelah itu nanti teman-teman bisa beralih segmennya ke mandiri. Benar, Bang. Masalah untuk kelas teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman sudah 1 tahun terlebih dahulu di kelas yang sama. Gitu ya. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung ke bagian frontlinernya. Yes, benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Dari Kak Au tadi nih Bang, baru daftar Bang, baru pilih cabang Kisaran karena Siantar nggak buka Bang. Iya, nggak ada masalah ya, kan, sama saja di BPJS Kesehatan Kak. Yes, benar. Selamat, semoga nanti lancar semuanya terus bisa bergabung dengan keluarga besar BPJS Kesehatan. Menjadi duta BPJS Kesehatan. Benar Bang. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Mam Felicia. Mau nanya nih, BPJS Kesehatan aku udah menunggak 2 tahun. Ya, kalau misal menunggak, kakak bisa melakukan pembayaran secara langsung dan langsung aktif kepesertaannya, atau bisa melalui rehab, rencana pembayaran bertahap yang bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Yang sekarang itu teman-teman sudah diupdate lagi menjadi rehab 3.0. Jadi itu lebih mudah teman-teman, pencicilannya bisa harian. Ya kan, Mas? Bener banget. Dan itu teman-teman bisa akses dari mobile JKN aja. Kayaknya nggak ada. Mana ID-nya, Bang? Iya. Lupa kita menginput. Jadi gitu ya teman-teman. Itu dia ada ketemu Bang. Mobile JKN. Tapi kalau misalnya masih bingung juga bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat kok teman-teman. Nanti dibantu sama teman-teman Telkom kita ya. Oke. Lanjut dari Bang Agus Romi mau tanya Bang, HP aku nggak bisa login aplikasi JKN karena 3 nik yang berbeda, gimana bisa login? Nah, 3 NIK-nya ini kakak bisa pastikan dulu salah satu diantaranya itu NIK siapa, kemudian arahkan salah satu NIK-nya itu untuk login di handphonenya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya sudah login di handphonenya sendiri, kakak nanti bisa masuk ke handphonenya kakak, karena di sistemnya itu akan mendeteksi IP address dari handphonenya. Kalau misalnya sudah login di perangkat lain pasti akan bisa masuk. Begitu ya Kak Agus Romi. Semoga terjawab Kak Agus. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Debbie Desvira. Oke. Bang, nurunin kelas BPJS memang harus nunggu 1 tahun ya? Benar. Iya. Benar. Harus 1 tahun terlebih dahulu di kelas yang lama ya. Yes. Dari Bang Mam Felicia nih Bang. Kalau lebih 2 tahun menunggak? Yang diperhitungkan hanya 24 bulan per 1 bulan berjalan saja. Kalau menunggaknya sampai 3 tahun atau 4 tahun yang diperhitungkan 22 tahunnya saja. Yap, benar. Ini. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Silvani. Kak, saya mau lahiran normal di rumah sakit. Tapi kata bidan sekarang normal di rumah sakit bayar, apa betul? Sebenarnya kalau untuk lahiran secara normal itu teman-teman bisa dilakukan di rumah sakit ya. Dilakukan di rumah sakit. Cuma nanti ketika lahiran di rumah sakit secara normal itu harus dilihat dulu ada indikasi medisnya untuk dilakukan rawat inap atau enggak. Tapi intinya ditanggung sama BPJS Kesehatan. Tapi sebenarnya teman-teman ada fungsi dari FKTP itu yang apalagi ada persalinannya, silahkan melakukan persalinan di FKTP. Apalagi normal ya teman-teman, karena ada kompetensinya bidan di sana. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kemudian ada penyulit atau ada hal-hal yang lain seperti itu yang misalnya keadaan emergensi yang disertai di situ, silahkan datang ke IGD rumah sakit seperti itu. Yes, benar banget. Ya. Semoga terjawab abang kakak. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Yasir NST. Bang, BPJS ku kan baru beralih dari mandiri ke pemerintah. Tapi kok masih ada notif tunggakan premium ya? Tunggakan premium maksudnya ya. Pasti ada gini. Jadi tunggakan itu teman-teman masih tetap melekat sampai teman-teman melakukan pembayaran. Kalau misalnya belum dilakukan pembayaran, maka akan selalu ada notifnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Akan diingatkan terus begitu ya teman-teman ya. Ya walaupun statusnya kepesertaan aktif, tapi tunggakannya masih tetap melekat. Yes. Jadi selama masa aktif itu kalau bisa dilunasin pelan-pelan ya kan Bang. Karena kita juga ada program rehab, rencana pembayaran bertahap gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Sagittarius.
Kak, kalau di aplikasi JKN-nya aktif, tapi kenapa ada tunggakan ya? Saya mau lahiran, apakah nanti jadi halangan? Baik, kalau misalnya kepesertaannya sekarang aktif tapi ada tunggakan, berarti sebelum kepesertaan sekarang kakak ada di kepesertaan mandiri dan menunggak iurannya. Yes. Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa tunggakan iuran tersebut masih akan tetap muncul ketika kakak belum melakukan pelunasan pembayarannya. Jadi akan tetap muncul. Nah kemudian apakah muncul nanti ketika di rumah sakit? Ya enggak, karena dia sistem dari rumah sakit tidak mendeteksinya. Tapi kami anjurkan kakak untuk melakukan pembayarannya, baik itu bisa dilakukan pelunasan secara langsung atau dilakukan pencicilan. Seperti itu ya. Tapi selama dia aktif tetap bisa mendapatkan pelayanan, ya kan Bang? Oke, semoga terjawab Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Ali Atar Seller. Oke. Kak mau tanya, kalau bikin rujukan ke Vaskes 1 bisa langsung minta rujukan ke RS tipe B nggak ya? Baik, jadi di sistem di BPJS Kesehatan itu teman-teman rujukan masih tetap berjenjang ya, sampai saat ini masih berjenjang. Yes. Jadi teman-teman dari FKTP akan ketika melakukan rujukan sesuai dengan indikasi medis akan mendeteksi rumah sakit yang memiliki kompetensi di baik itu poli maupun spesialistiknya. Jadi akan kelihatan terlebih dahulu baik itu rumah sakit tipe D atau rumah sakit tipe C-nya. Jadi kalau misalnya masih muncul terlebih dahulu, maka silakan melakukan kompetensi yaitu yang berjenjang. Silakan mengakses di rumah sakit tipe D atau rumah sakit tipe C. Nanti ketika dari rumah sakitnya ini gitu ya tidak ada membutuhkan pelayanan lebih lanjut, maka akan dilakukan rujukan ke RS. Begitu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman, semoga terjawab. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya teman-teman kalau misalnya ketika kita melakukan rujukan itu masih ada muncul di rumah sakit tipe B. Begitu. Catat teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Lia nih Bang. Bang, bisa nggak dari BPJS pemerintah beralih ke mandiri? Dari pemerintah dan bisa banget teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa melakukan penolakan terlebih dahulu, datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau mau pelayanan publik. Nanti akan ada formulir yang harus ditandatangani, kemudian teman-teman bisa melakukan perubahan segmen menjadi mandiri. Yes, seperti itu. Tapi teman-teman perlu diketahui juga sebenarnya segmen-segmen kepesertaan baik itu penerima bantuan iuran atau yang mandiri itu sama saja perlakuannya ya. Hak baik itu ketika hak perawatan kelasnya sama saja teman-teman, obat yang diberikan juga sama, begitu yang mengatakan tidak ada perbedaan. Yang membedakannya itu ya mudah, cepat dan setara. Itu ya teman-teman. Yang membedakannya apa aja tuh Pak? Yang membedakan itu hanya cuma ruang perawatannya saja teman-teman. Yes. Gitu ya. Yang lainnya pasti setara ya. Oke, selanjutnya nih Bang. Kak Widya itu, Kak pembayaran dalam 1 bulan dipotong 2 kali. Waduh. 1 bulan dipotong 2 kali, berarti dari mana ini aja nih Kak sumbernya dipotongnya Kak? Dari auto debitnya Kak atau bagaimana? Yes. Nanti Kakak download aja aplikasi mobile JKN. Di aplikasi mobile JKN itu dicek info iuran. Nanti di info iuran itu akan kelihatan kok Kakak kapan melakukan pembayaran terakhir dan kapan dilakukan pemotongan. Dilihat bulannya. Yap, dilihat aja ya Kak di aplikasi mobile JKN. Yes. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kakak Dwi Okta. Bang, pindah kelas 3 ke kelas 1 itu bisa aktif kembali dalam jangka waktu berapa lama ya? Nah, tergantung nih ya. Kalau misalnya kakak posisinya aktif ya, kita ngomongin aktif ya. Kalau misalnya sebelumnya kepesertaan yang non-aktif gitu, non-aktif kemudian tidak memakai mekanisme non 14 hari, maka aktifnya akan 14 hari kemudian gitu ya. Atau kalau misalnya pindah ke kelas 3 ke kelas 1 bisa aktif. Posisinya berarti sebelumnya non-aktif, Pak. Kalau misalnya sebelumnya non-aktif itu pasti nggak bisa melakukan perubahan kelas, ya kan? Karena kan dianjurkan terlebih dahulu itu untuk melakukan pengaktifan. Tapi kalau misalnya kakak posisinya dari non-aktif penerima bantuan iuran, baru non-aktif PBI jaminan kesehatan, kemudian beralih ke kelas 1, itu nanti aktifnya 14 hari, atau bisa teman-teman melakukan pilih yang 14 hari. Begitu. Dari Kak Dwi Okta tadi BPJS-nya aktif Bang? BPJS-nya aktif, berarti pertanggal 1 di bulan depan. Pertanggal 1 di bulan depan ya. Oke, semoga terjawab Kak Dwi. Apa tuh? SHN mau tanya, mau buat BPJS syaratnya apa? Kemarin ada tapi udah nikah Bang, itu diulas lagi Bang. Mau buat BPJS kepesertaannya apa dulu Kak? Segmennya apa? Kalau misalnya segmennya mau mandiri, kakak tinggal perlu bawa kakak sama buku tabungan saja. Benar. Dan mengakses layanan non tatap muka saja kami arahkan. Yap, benar banget. Bisa ke Pandawa.
Pandawa di 0811 8165 165. Bisa juga di Mobile JKN atau teman-teman bisa klik banget di sini. Formulir yang ada di sini, nanti teman-teman akan dihubungi tim Jelita di nomor tunggal 165. Semoga terjawab Kak Nov. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Liana Lina Siregar. Bang, kok bisa BPJS saya dinonaktifkan? Ya, kepesertaannya kakak apa, Kak? Coba kalau boleh tahu nih Kak Siregar. Segmennya kepesertaannya apa? Yes. Kak Dwi Okta kalau membuat lahiran SC dari kelas 1 naik ke VIP, bisakah? Hitung selisihnya itu gimana? Jawaban pertama bisa banget ya teman-teman. Hitung selisihnya adalah tarifnya, selisih tarif antara kelas 1 dan VIP maksimal 75%. Nah ini kita harus lihat dulu di kakak di rumah sakitnya banyak nih teman-teman. Kakak berada di regional mana, kemudian kakak berada di rumah sakit tipe apa. Nah itu gampangnya teman-teman bisa konsultasi aja langsung ke rumah sakitnya. Berapa kira-kira selisih dari yang harus kakak bayarkan untuk ke VIP-nya. Seperti itu. Semoga terjawab teman-teman. Ya. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak TCXA Erika. Bang, BPJS saya nggak dipakai udah lama, hampir 6 tahun. Itu gimana ya Bang BPJS-nya? Ya Pak, berarti sudah kakak gini aja Kak TCXA, kakak kalau misalnya sekarang lagi akses handphone, kakak klik aja Pandawa di 0811 8165 165, kemudian ucapkan salam, misalnya selamat siang, seperti itu, nanti akan muncul info kakak klik aja, ya kakak ketik info, nanti masukkan NIK dan tanggal lahirnya kakak, akan kelihatan info pesertanya kakak siapa. Yes. Kalau misal itu opsi pertama atau opsi kedua kakak bisa download aplikasi Mobile JKN di App Store atau di Play Store. Nanti kakak bisa cek info peserta. Akan kelihatan itu kakak segmen kepesertaannya sekarang apa. Siapa tahu kakak bisa sudah menjadi penerima bantuan iuran. Benar Bang. Begitu ya Kak. Coba dicek dulu Kak biar pasti. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Nela Rahmawati. Bang, aku dan suami terdaftar BPJS PBI, tapi anak-anakku tidak. Bagaimana cara mendaftarkan anak-anak agar mendapatkan BPJS PBI? Ya, berarti melakukan pengusulan ya. Pengusulannya bisa ke dinas sosial di masing-masing kantor kabupaten atau kotanya, teman-teman. Itu ya Kak. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Edi Ginting. Orang tua saya udah meninggal, BPJS ortu saya bisa diganti nama saya aja nggak? Saya belum punya BPJS. Baik, kalau penggantian itu tidak bisa ya Kak, karena satu NIK, satu peserta itu satu kepesertaannya. Jadi kalau misalnya peserta tersebut sudah meninggal dunia, maka kepesertaannya sudah nonaktif dan tidak bisa diaktifkan kembali. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kakak ini mau punya BPJS Kesehatan, kakak bisa beralih segmen ke mandiri atau mendaftarkan diri ke pesertaannya menjadi mandiri. Kakak bisa akses di Pandawa 0811 8165 165 atau melalui aplikasi Mobile JKN. Seperti itu kakak, mudah banget ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Nur Intan Siregar. Kak, tunggakan BPJS Mandiri ada, tapi saya baru aja berstatus karyawan BUMN dan punya BPJS juga. Itu gimana? Kepesertaannya itu sama ya teman-teman, karena di BPJS Kesehatan itu satu NIK satu kepesertaan. Jadi NIK atau kepesertaan kakak sebelumnya di Mandiri itu dialihkan segmennya menjadi karyawan BUMN itu. Gitu. Nah, tapi dengan catatan tunggakannya masih tetap melekat. Tapi tunggakan yang sebelumnya saja teman-teman, untuk yang berjalan selanjutnya itu sudah tidak ada. Iya, udah ditanggung sama perusahaan. Iya, sudah stop jadi itu. Yes. Seperti itu ya. Udah Tambu, izin bertanya Bang, kemarin BPJS gratis dari pemerintah namun sekarang dinonaktifkan. Untuk aktifkannya, kakak bisa beralih segmen ke mandiri atau bisa melakukan pengusulan kembali ke dinas sosial masing-masing kantor kabupaten kotanya teman-teman. Benar ya. Semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Boru Panggoaran. Bang, baru gabung, gimana caranya biar kita ikut jadi peserta BPJS yang gratis? Mau dapat yang gratis teman-teman itu melakukan pengusulannya ke kantor dinas sosial terdekat ya teman-teman, atau bisa ditanyakan dulu ke kantor desa atau kantor Panghulu, ditanyakan bagaimana mekanisme untuk mendapat dijadikan segmennya sebagai penerima bantuan iuran. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini Bang dari Kak Emma Suryani nih. Kak, saya gimana cara pindahin Paskes? Apakah harus ke kantor BPJS? Karena pakai aplikasi selalu gagal. Keterangan gagalnya apa Kak?
Keterangannya gagalnya apa, sampai tahu bisa kita ya. Coba dikasih tahu dulu ya Kak Emma, gagalnya kenapa? Bang, kartu BPJS ku hilang, gimana mengurusnya? Sekarang itu teman-teman tidak ada pencetakan kartu secara fisik, teman-teman bisa mengakses layanan melalui NIK di KTP atau melalui kartu digital yang dia bisa diakses di aplikasi Mobile JKN. Benar banget. Oke, KM saat scan wajah. Oke, kalau misalnya terkendalanya seperti ini, kakak bisa datang saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Nanti supaya diarahkan petugas security kita untuk dapat registrasi aplikasi Mobile JKN-nya, seperti itu ya. Karena bisa saja sebenarnya kalau misalnya scan wajah kita di BPJS Kesehatan itu kan mengikuti sistem Dukcapil ya. Jadi kalau misalnya kakak melakukan fotonya itu sudah lama, kan struktur mukanya sudah agak berubah ya. Nanti itu yang tidak bisa. Jadi bisa saja datang kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dibantu oleh petugas. Yes. Begitu. Semoga terjawab Bapak Ibu. Selanjutnya dari Kalmi Beb. Oke. Bang, adik saya mau daftar kuliah, tapi BPJS-nya udah lama nggak aktif. Itu harus dibayar lunas dulu apa gimana? Kalau misalnya mau untuk pengaktifan kembali, maka dilakukan pelunasan terlebih dahulu ya. Yes, benar. Gitu. Apalagi membutuhnya cepat. Kalau misalnya tadi membutuhnya tidak dibutuhkan atau tidak membutuhkan pelayanan kesehatan, kakak bisa pakai aplikasi pakai mekanisme rehat pembayaran bertahap. Begitu. Semoga terjawab. Kak Dragon, Bang, saat mau klaim JHT, kami dari BPJS Kesehatan Kak. Izin, kalau untuk JHT itu dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa ditanya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Begitu ya Kak? Dari Kalmi Beb nih Bang, bisa dicicil nggak Bang? Bisa dong. Bisa dilakukan pencicilan. Kakak bisa akses saja melalui aplikasi Mobile JKN yang bisa di-download di Play Store atau di App Store. Hanya kamu sirait, kami dari Parapat Berobat ke Siantar bisa menunjukkan KTP asli aja Bang. Bisa banget. Yang penting kepesertaannya aktif. Ya. Oke, dari Bang Dragon, masih dari Bang Dragon. Oke. Mohon maaf Bang, kita bukan dari JHT ya Bang. Bukan dari JHT. Bukan dari BPJS Ketenagakerjaan. Bisa diakses ke BPJS Ketenagakerjaan langsung ya. Yes. Dari Fartam, Bang, BPJS istri saya dari pemerintah. Cara biar masuk ke BPJS saya gimana? Apa bisa dari aplikasi? Itu kan pengusulan kembali kepesertaan ininya ya, istrinya ya. Maka pengusulan kembalinya bisa mengakses dengan mengusulkan di kantor dinas sosial ya. Yes. Dari Kalmi Beb nih Bang, pembayaran kalau dicicil statusnya otomatis aktif Bang. Harus terlebih dahulu dilunaskan pencicilannya baru bisa aktif. Kalau misalnya masih melakukan pencicilan maka belum bisa aktif ya. Oke, selanjutnya dari Kak Sandy Feradia Ginting. Ya. Bang, gimana caranya menonaktifkan BPJS yang mandiri? Bisa nggak tuh Bang? Oke, jadi kalau mandiri itu teman-teman bisa dilakukan penonaktifan dengan beberapa syarat. Yang pertama, peserta tersebut sedang bekerja di luar negeri, maka nanti akan menunjukkan visa atau kitab dan paspornya ke BPJS Kesehatan dan akan kita nonaktifkan di bulan ini, nonaktif per bulan depan. Kemudian yang kedua, peserta tersebut sudah meninggal dunia, maka kepesertaannya bisa kita nonaktifkan. Atau yang ketiga, peserta tersebut beralih segmen, misalnya dari mandiri kemudian menjadi penerima bantuan iuran, mandiri menjadi peserta penerima upah, itu bisa. Selain daripada yang ketiga itu tidak bisa dilakukan penonaktifan, apalagi dengan alasan bahwa ya macam-macam alasannya. Kalau misalnya teman-teman keberatan untuk melakukan pembayaran, teman-teman bisa melakukan pengusulan ke penerima bantuan iuran. Seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga membantu. Yes. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Sinagari. Bang, BPJS ku udah lama mati karena resign dari kantor. Udah setahun lebih nggak aktif. Apakah ada denda? Oke, denda itu teman-teman hanya ketika rawat inap saja. Kalau misalnya teman-teman tidak melakukan rawat inap, maka tidak ada denda yang harus teman-teman bayar. Nah kemudian kalau misalnya sudah lama resign terus mau melakukan pengaktifan kembali, bisa banget teman-teman bisa beralih ke mandiri tapi dengan mekanisme 14 hari atau 14 hari. Itu bisa diakses melalui Pandawa bisa atau melalui layanan tatap muka bisa juga. Benar. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Julia Syaputri. Oke. Bang, kelas 1 dan kelas 2 berapa ya bayar Bang? Bisa dinaikkan Kak? Kelas 1, ini apa? Di segmennya yang mandiri. Kalau misalnya segmennya yang mandiri, kelas 1 itu di 150.000 per bulan per jiwa. Kelas 2 itu 100.000 per bulan per jiwa. Pilih aja ya. Turun kelasnya bisa pasti. Dan itu bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN aja teman-teman.
Bang, BPJS sudah lama nggak dibayar, gimana cara aktifkannya? Pengaktifannya berarti dilakukan pembayaran supaya aktif kepesertaannya. Tinatun, Bang, BPJS sudah lama nggak aktif, terus gimana caranya aktif kembali melalui aplikasi? Gampang banget, kakak bisa melalui aplikasi Mobile JKN, klik perubahan data peserta, klik peralihan segmennya ke Mandiri. Ini aplikasinya. Yang warna biru. JKN. Yes. Ya. Dari Bang Reza Nadiati nih Bang. Oke. Bang, nama saya terdaftar di Askes. Papa saya sudah meninggal. Apa bisa disambung ke BPJS? Disambungnya ini maksudnya kayak gimana kak? Kepesertaan mamanya atau bagaimana kak? Mungkin karena dari dulu Askes. Oke. Terus dia mau disambung ke BPJS. Tapi teman-teman Askes itu sekarang udah menjadi BPJS. Yes, jadi benar. otomatis sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ya. Oke. Kalau tidak sanggup bayar gimana kak? Bisa diurus jadi gratis? Bisa. Silakan melakukan pengusulan ke kantor desa terlebih dahulu. Nanti akan ada SKTM yang harus kakak urus, kemudian ke Dinsos. Yes. Gitu. Dan Kanisa, infoloker bang. Infoloker. Silakan cek Instagram Official BPJS Kesehatan RI Official. Di situ ada rekrutmen untuk PATT. Yes. Tinggal dilihat aja ya teman-teman. Bang sudah beralih yang ditanggung PBB udah bayar pemerintah daerah, sedangkan yang mandiri belum aktif. Maksudnya kayak gimana ini Kak Sandy? Sudah dua berarti kepesertaannya kakak? Aduh. Satu orang cuma ada Iya. satu pesertaan teman-teman ya, coba dipastikan lagi nicknya. Bang, kalau mau pasang gigi palsu ditanggung BPJS Kesehatan atau tidak? Ditanggung ya teman-teman ya, tapi mekanismenya harus di FKTP yang ada layanan protesa giginya. Yes. Gitu. Selanjutnya dari Kak Nainan, Bang, mau perubahan data jadi satu kakak sama suami, tapi suami BPJS-nya non aktif gimana Bang? Ya, maka diaktifkan terlebih dahulu berbarengan dengan peralihan kakak kepesertaannya menjadi digabungkan. Bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, gitu ya? Yes. Atau bisa melalui Pandawa juga boleh. Dari Kak Aisyah nih Bang, kartu sudah ditangguhkan sebelumnya 20 tahun lebih digratiskan, apakah karena ganti kakak? Ya, kalau untuk alasannya itu teman-teman, jadi penerima bantuan iuran itu alokasi dananya merupakan dari pemerintah daerah, bisa dari pemerintah daerah, provinsi, atau dari Kementerian Pusat. Yes. Dari pemerintah pusat itu melalui dari Kemensos. Jadi kalau misalnya alasannya sebenarnya banyak ya teman-teman, karena itu tergantung dari pemerintahnya, begitu ya. Kenapa dinonaktifkan? Tapi alasannya yang paling masuk akal adalah karena teman-teman sudah dianggap mampu, begitu, untuk dapat membayar iurannya secara mandiri. Tapi kalau misalnya teman-teman juga merasa saya kayaknya perlu untuk dapat mendapatkan kepesertaannya gratis, ya nggak apa-apa, teman-teman bisa melakukan pengusulan kembali kepesertaannya. Begitu. Semoga terjawab teman-teman. Ya. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Bang Mukrida. Oke. Kak, apa benar BPJS itu bakalan non aktif di tahun kelima dan perlu diperpanjang lagi? Siap. Berarti ini kepesertaannya ini ya, kepesertaannya apa dulu nih Kak? Iya, coba kamu Frida jelasin dulu nih 5 tahunnya itu. Di tahun kelima. Di tahun kelima dan perlu diperpanjang lagi. Ini kakak case-nya apa Kak? Kepesertaannya di segmen apa? Nah kalau misalnya mandiri harus diperpanjang tiap bulan malah ya kan? Ya, tiap bulan. Kalau misalnya nggak dibayarkan iuran per bulan, maka dinonaktifkan sementara sampai melakukan pelunasan. Benar. Kak Sarah, kantor BPJS Kesehatan Siantar di mana alamatnya? Kalau misalnya alamatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7. Tapi teman-teman kalau misalnya datang ke sini untuk urusan administrasi tidak bisa, karena seluruh pelayanan sudah dilakukan penunggalan semuanya di Mall Pelayanan Publik di Gedung Ramayana lantai 3. Yes, begitu. Oke, selanjutnya nih dari Desi Priani Bang. Bang, istri udah cerai, gimana caranya pecah BPJS sama suami? Baik, kalau misalnya untuk melakukan itu berarti kakak dilakukan penonaktifan. Ya kan, kalau misalnya sudah ada akta cerainya, maka silakan diurus ke kantor BPJS Kesehatan dekat untuk dilakukan penonaktifan sementara sampai nanti kepesertaan si ibunya itu akan beralih sendiri kepesertaannya. Begitu ya. Semoga terjawab terlebih dahulu ya ininya. Dari Bu Bella nih Bang. Bang, bagaimana kalau BPJS Mandiriku udah 7 tahun nggak pernah bayar? 7 tahun. Yang diperhitungkan hanya 24 bulan per 1 bulan berjalannya saja. Jadi 5 tahunnya itu tidak ada ya, tidak diperhitungkan ya kakak. Jadi kalau misalnya 2 tahunnya itu kakak juga merasa itu berat untuk dilakukan pembayaran, silakan melalui mekanisme rehab rencana pembayaran bertahap yang bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN. Selanjutnya.
Dari Kin nih Bang. Kin. Kak, saya BPJS-nya mandiri. Kalau mau setor katanya nggak ada tagihan. Terus kemarin aku dapat WA disuruh bayar. Baik, yang pertama Kakak Kin sudah pernah melakukan pengecekan status kepesertaan belum? Ya. Dicek dulu apakah segmen kepesertaannya sudah berubah atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sudah melakukan pembayaran tapi gagal terus, ya kemungkinan besar Kakak sudah beralih segmen. Yes. Seperti itu. Coba dipastikan lagi ya, Kak. Ya. Oke. Mau ngurus mandiri biayanya berapa Kak? Kalau untuk urusan administrasi di BPJS Kesehatan semuanya 0 rupiah. Gratis teman-teman. Teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran. Yang penting teman-teman nanti ketika preminya ya wajib ya dilakukan pembayarannya, tapi untuk syarat administrasinya juga tidak ada. Dan tambahkan juga teman-teman, ketika teman-teman menemukan ada oknum dari BPJS Kesehatan atau duta BPJS Kesehatan yang menarik biaya, baik itu misalnya pendaftaran untuk kepesertaan PBI atau yang lain-lainnya seperti itu, jangan mau ya teman-teman, karena itu sudah masuk dalam pelanggaran. Ya, jika teman-teman menemukan yang seperti itu, silakan dilaporkan saja. Kami duta BPJS Kesehatan melakukan pelanggaran melalui whistleblowing system WBS. Jadi searching aja nanti wbs.bpjskesehatan. Seperti itu teman-teman, tolak calo. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari inisial R. Pak, saya udah menunggak selama hampir 3 tahun, tapi per Mei 26 kemarin aku cek udah terdaftar di PBI. Ya, puji Tuhan, berarti sudah terdaftar kan? Yes, benar. Berarti sudah terdaftar, berarti sudah aktif, tapi tunggakannya itu tetap melekat ya teman-teman. Jadi tetap harus dilunasi. Oke, selanjutnya dari Kak Ayu Andira. Mamaku BPJS-nya gratis, tapi pas ke kantor BPJS-nya nggak aktif, katanya harus nunggu platform. Itu gimana? Nunggu platform ini Kakak maksudnya kayak gimana ya Kak? Iya. Kak Ayu Andira, datangnya kantor BPJS Kesehatan Kak? Karena kami nggak ada istilah platform Kak. Yes. Kalau daftar BPJS Kesehatan itu bisa melalui handphone Bang? Bisa melalui aplikasi mobile JKN Kak. Bisa juga dari Pandawa, bisa dari TikTok juga bisa. Ya, dari isi form yang ada di kiri bawah. Tanggal berapa jatuh tempo pembayaran BPJS? Tanggal 10 setiap bulannya ya. Silakan dilakukan pembayaran maksimal di tanggal 10 setiap bulannya. Bang, kemarin BPJS saya kelas 3 karena udah lama nggak bayar, saya jadi digratiskan. Konsepnya gimana Bang? Jadi kan pemerintah membantu masyarakat. Iya, benar. Yang digratiskan itu adalah iuran ketika kakak di segmen PBPU-nya, begitu ya. Tapi kalau misalnya di kelas 3-nya masih ada iuran yang tertunggak, maka ya tetap ada gitu sampai kakak melakukan pelunasan. Yes. Gitu. Dari hamba Allah. Iya. Maaf mau tanya, BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan apa bedanya ya? Pertama dari segi namanya sudah berbeda, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, fokusnya sudah berbeda juga. Kalau BPJS Kesehatan itu menjalankan program namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, hanya satu ya teman-teman, Jaminan Kesehatan Nasional. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu programnya ada banyak, ada CHT, JKM dan banyak sekali lagi yang lainnya teman-teman. Jadi fokusnya di BPJS Kesehatan itu adalah untuk menciptakan universal health coverage gitu ya, cakupan semesta untuk pelayanan kesehatan. Seperti itu kira-kira Kak. Semoga terjawab ya. Iya. Oke, ini Bang ada pertanyaan dari Hijau sama Kak Janara ini Bang. Pertanyaannya infoloker Kak, ada nggak? Infoloker sekarang teman-teman lagi dibuka rekrutmen untuk PATT, pegawai administrasi tidak tetap. Pegawai administrasi tidak tetap yang teman-teman bisa akses informasinya melalui kanal resmi kami di Instagram @bpjskesehatan_ri official. Silakan diakses teman-teman, jangan lupa silakan didaftar juga. Semoga lancar. Kak, udah menunggak 1 tahun gimana Om? Kalau misalnya menunggak 1 tahun itu bisa pakai mekanisme rehab ya Bang? Iya benar. Rencana pembayaran bertahap, kakak bisa melakukan pelunasannya itu maksimal setengah dari bulan menunggak, berarti bisa 6 kali. 6 kali pembayaran. Ya, untuk detailnya kakak bisa mengakses melalui aplikasi mobile JKN. Nanti dikasih simulasi kok teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya memang masih bingung juga bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau orang Juniati siapa? Udah masuk TikTok. Udah masuk TikTok Bang, BPJS. Bukan BPJS-nya teman-teman. Duta yang masuk BPJS. Kak, kemarin waktu anak saya sakit, saya periksakan ke puskesmas. Oke, terus kenapa Kak? Ya, coba diperpanjang lagi ya Kak pertanyaannya. Kayaknya bisa panjang deh. Dari Kak Vanes tadi Bang. Kak, kalau misalnya ada status RITL di BPJS, saya bisa dipakai untuk cek kesehatan aja nggak?
not rawat inap. Baik. Jadi seperti tadi saya jelaskan ya teman-teman ya, untuk denda rawat inap itu hanya dikenakan ketika rawat inap saja. Jadi ketika teman-teman mengakses layanan baik itu di FKTP atau di FKRTL dengan rawat jalan itu tidak akan dikenakan denda. Jadi tadi itu nggak kena denda ya. Yes, benar. Oke, dari Kak Nanti Giantara Dian. Oke. Mas mau tanya, kalau mau pindah Vaskes pertama bisa langsung aktif nggak? Bisa langsung aktif tidak bisa. Tidak. Bisa aktifnya di Tanggal FKTP 1. selanjutnya pertanggal 1 di bulan depannya. Yes. Begitu. Semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya dari Kak Riana R. Sirega. Bang, BPJS ku tak dibayar 3 tahun. Bisa lagi aktif nggak, Pak? Bisa dong, bisa melakukan pelunasan. Pelunasan pembayarannya. Yes. Oke, selanjutnya dari kakak gini emotnya. Kayak gini. Melewat. Saya Bang, tadi lunasin ya. Saya tadi lunasin tunggakan BPJS 1 tahun, tapi kok belum aktif ya, Bang? Masih bacaannya non aktif BPJS-nya. Dicoba aja secara berkala maksimal di 3 kali 24 jam. Kakak sedang pelayanan kesehatan, sedang rawat inap Kak? Kalau misalnya sedang rawat inap, silakan dihubungi saja petugas BPJS 1 yang informasinya ada di sekitaran rumah sakit. Diinformasikan saja, gitu ya. Benar. Kasih paparan, tapi kenapa pas mau bayar katanya sudah lunas Bang? Berarti kakak sudah beralih segmen itu. Gitu ya, dicek aja dulu info pesertanya. Bisa dicek di mobil JKN? Yes. Makasih ya Bang, sama-sama kakak. Ya, sama-sama kakak. Dari Kak Janarai, apa aja syarat urus BPJS Kak? Urus BPJS ini kepesertaannya segmen apa dulu? Ya kan? Kita harus tahu dulu segmennya mau segmen apa. Kalau misalnya segmennya mau mandiri, kakak tinggal perlu membawa kakak sama buku tabungan saja. Dan itu bisa dari online teman-teman? Yes. Udah banget. Sekarang masih ada BPJS yang gratis nggak sih? Masih dong. Masih ya. Kalau untuk perusahaan bisa daftarin berapa anak Pak? Kalau perusahaan itu kan PPU ya, peserta penerima upah. Peserta penerima upah itu bisa mendaftarkan sampai dengan 5 orang. Jadi peserta itu sendiri, kemudian pasangan, suami atau istri, kemudian 3 orang anak sampai usia 21 tahun. Bisa diperpanjang 20 sampai di usia 25 tahun dengan syarat mengirimkan surat keterangan aktif kuliah setiap tahunnya. Begitu ya Kak Ci? Semoga terjawab Kak Ci. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Nauvelis. Pak, BPJS Mandiri saya ada tunggakan, tapi sekarang dapat BPJS gratis. Yang jadi masalah, anak yang kedua nggak terdaftar. Baik, kalau misalnya anak kedua yang nggak terdaftar, silakan melakukan pengusulan ya Kak. Datang ke kantor BPJS ke kantor kelurahan atau ke dinas sosial ya. Oke. Dari Kak Nuratika, kalau bayarnya tanggal 14 masih bisa dibilang aktif kan BPJS? Bisa kok. Tapi kami menganjurkan bayarnya itu sampai bulan 10 ya. Nah gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya dari Bang Rizky Tanjung 47. Bang, aku BPJS tenaga kerja. Waduh. Maaf barusan nggak apa-apa itu. Barusan dari publik BPJS itu ada uangnya ya, Bagaimana ambilnya? Oh iya, pas Kak. Kalau di BPJS kesehatan itu teman-teman tidak ada bentuk yang bisa teman-teman klaim ya. Semuanya itu teman-teman karena konsepnya adalah gotong royong, iuran yang teman-teman berikan itu adalah membantu teman-teman kita yang lagi sedang sakit. Nanti ketika teman-teman ganti nih posisinya lagi sedang sakit, maka iuran teman-teman yang lainnya itu yang membantu pengobatannya teman-teman. Gitu. Konsep tolong menolong. Gotong royong. Yes. Oke, selanjutnya dari Ambon Manise. Kak, kalau BPJS yang bayar mau diganti yang pemerintah yang BPJS. Tapi masih ada tunggakannya, gimana? Masih bisa teman-teman. Ya masih bisa ya. Tapi tergantung juga ini, tergantung Pemdanya ya. Tergantung kalau misalnya ada beberapa Pemda yang langsung menganjurkan teman-teman untuk pakai rehab. Ada yang langsung melakukan pelunasan, silakan ditanyakan atau dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat aja ya. Yes, benar. Dari Kak Rendeng, Kak saya punya belum dijawab. Coba ditanyain lagi Kakak. Soalnya ketimpa Kak pertanyaannya dengan pertanyaan yang lain ya. Coba ditanyain lagi. Kita selesainya di 15.55 kan ya? Iya benar, kita selesai di 15.55 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab dan pengen dijawab, coba di spam aja biar nanti kebaca sama kita dan kita jawab, kita bantu jawab ya. Bener banget. Oke. Cara pindah BPJS Vaskesnya, pindah apa Kak? Pindah FKTP Kak? Kalau misalnya pindah FKTP, Kakak bisa melakukan aksesnya itu melalui aplikasi mobile JKN, klik perubahan data, masuk kemudian klik fasilitas kesehatan tingkat pertama. Benar. Begitu.
Selanjutnya White dari Coffee, Bang yes. White Coffee. Bang, saya mau daftar BPJS Kesehatan boleh? Boleh. Boleh kakak, bisa ini kak. Pakai form yang di bawah. Form yang di bawah itu, ya kan? Nanti isinya datanya kakak, nanti akan dihubungi oleh teman-teman jelita. Teman-teman jelita di nomor tugas 165. Yes, ya. benar banget. Selanjutnya dari Bang Damani. Kak, kalau BPJS nonaktif karena premi gimana Bang? Kemarin mandek karena auto debitnya lagi bermasalah. Ya, nonaktif karena premi ya. Berarti nonaktif karena premi untuk melakukannya itu berarti dilakukan pelunasan. Ya kan? Benar. Dilakukan pelunasan baru nanti kalau misalnya mau auto debit lanjutannya dipastikan terlebih dahulu ke bank bahwa auto debitnya itu masih aktif enggak gitu ya. Baru kemudian kalau misalnya masih aktif ya diisi tabungannya supaya nanti tiap bulannya dipotong melalui bank tersebut. Benar Bang. Semoga terjawab teman-teman. Bang Sunari, oke Bang, siap Bang. Oke, Bang. Kak, gimana caranya pindahin BPJS BRI Mandiri? Kakak Rajo, silakan ke kantor dinas sosial terdekat ya. Yes. Koordinasi ke dinas sosial terdekat. Kak, saya udah ganti alamat fase 1 tapi dicek aplikasi JKN masih tetap fase yang lama. Kalau misalnya kakak melakukan perubahan data masih di bulan ini, aktifnya nanti tanggal 1 di bulan depan. Yap. Iya. Dari Kak Ria Panggaribuan. Ya. Bang, BPJS sudah nunggak 10 tahun, apa boleh buat yang baru lagi? Ya. Di BPJS Kesehatan itu sistemnya kita mendeteksi satu NIK satu kepesertaan ya. Yep. Jadi kalau sebelumnya NIK-nya ini sudah menunggak 10 tahun, ya maka harus dilakukan pelunasan baru bisa dapat berpindah segmen. Seperti itu Kak Ria Panggaribuan. Tapi bukan 10 tahunnya ya teman-teman, ya. Tapi yang harus dibayar cuma 2 tahun. 2 tahun satu bulan berjalan saja. Oke, semoga terjawab ya Kak Ria. Selanjutnya dari Kak Yuli nih Bang. Kak, bagaimana cara merubah BPJS KIS APBD Kota Medan pindah ke Kabupaten Simalungun? Ya, salah satu syaratnya kakak sudah harus kakaknya kakak Simalungun. Sudah kakak Simalungun Kak. Kalau misalnya sudah kakak Simalungun nanti ya silakan datang ke dinas kesehatan saja. Seperti itu ya Kak Yuli, semoga terjawab. Bang, saya sudah pernah ke Dinsos tapi dipangkas apa ini Kak maksudnya Kak? Dipangkas. Oppo kisaran 977 mau tanya tapi panjang nggak bisa di komenan ini. Dipersingkat aja Kak. Ya, aja Kak. Persingkat. Mengaktifkan kembali BPJS PBI apa perlu SKTM? Ya. Di beberapa tempat dan mayoritas tempat perlu SKTM karena SKTM itu yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita untuk melakukan pembayaran sehingga iuran kita dibayarkan oleh pemerintah. Begitu ya? Yes. Makasih Bang penjelasannya. Sama-sama. Selanjutnya dari Mother Ayu. Saya mau tanya Pak, BPJS kami udah dialihkan tapi anak saya nggak masuk Bang, gimana tuh? Kakak segmennya apa? Iya, Mother Ayu. Kak Mother Ayu. Kalau misalnya segmennya mandiri, maka tinggal melakukan pendaftaran saja. Tapi kalau misalnya segmennya PPI, penerima bantuan iuran, maka koordinasi ke dinas sosial untuk dapat dilakukan pendaftaran kepesertaannya. Gitu. Nggak kerasa nih Bang. Oh iya. Kita udah 1 jam nih Bang menemani teman-teman sekalian. Jadi untuk iya, tapi jangan risau teman-teman karena kita akan kembali live lagi di minggu depan di hari Senin. Jadi teman-teman pantengin aja. Buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya bisa di follow dulu. Jadi nanti ketika kita live kembali dapat notif dan bisa langsung ditanya aja pertanyaannya. Yuk, Bang. Mungkin kita jawab satu pertanyaan terakhir kali ya Bang dari Bang Oppo Kisaran tadi yang panjang katanya nih. Iya teman-teman, pertanyaan terakhir nih. Ya. Dari Oppo Kisaran 977. Bang, BPJS tanggungan orang tua namun melahirkan. Jadi BPJS-nya nggak bisa dipakai. Siap. Kalau misalnya posisinya masih tanggungan orang tua, belum bisa gitu ya. Kakak masih bisa tetap dengan syarat kepesertaannya masih aktif ya. Yes. Maka kalau misalnya seperti itu, kakak bisa melakukan perpindahan segmennya terlebih dahulu, alihkan segmennya menjadi mandiri. Kemudian setelah itu kakak bisa melakukan pakai BPJS kesehatannya seperti itu. Ya karena posisinya kalau misalnya kita sudah menikah, gitu kan kita tidak berhak lagi sebenarnya tanggungan. Tapi kalau misalnya kondisi kepesertaannya masih aktif, silakan beralih segmen dulu ke mandiri. Kemudian nanti dibilang saja ke petugas rumah sakit bahwa kepesertaannya sudah beralih. Nanti ketika bayinya sudah lahir, maka kepesertaan bayinya bisa langsung didaftarkan. Begitu teman-teman ya. Semoga terjawab. Sudah nggak terasa nih Bang. Ada closing statement nggak nih Bang untuk hari ini? Closing statementnya apa ya? Teman-teman jaga kesehatan, pastikan kepesertaan teman-teman aktif BPJS kesehatannya, karena dengan teman-teman aktif membayar iuran, teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain. Ya, dengan gotong royong semua tertolong. Dengan demikian berakhir live TikTok kami. Salam sehat. Bye bye.